Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Langsung saja kami perkenalkan. Atau ini sebetulnya untuk harusnya ini sih. Kami ingin mengucapkan dulu terima kasih dulu sebetulnya. Pertama kepada Museum Bahari, kemudian juga dengan Bapak Kurator kita, Mas Aziz gitu, yang telah berkenan mengundang kita ini ya, eng atase kalau orang Jawa bilang, eng atase kami ini petani garam gitu ya, di sebuah desa kecil gitu ya, di Lasem, Rembang itu, kok mendapat kehormatan yang luar biasa ini untuk bisa ikut berpartisipasi dalam sebuah pameran internasional bersama dengan teman-teman dari berbagai negara. Di sini ada yang dari Pakistan ya. Kemudian dengan seniman, teman-teman seniman ini sebuah penghargaan yang luar biasa. Kami adalah petani garam. Nah, jadi kami datang nanti kita lihat sendiri. Mungkin saya perkenalkan boleh ya satu persatu yang datang bersama kami. Yang saya panggil boleh berdiri ya teman-teman yang berbaju ini apa biru. Kegembiraan kami akhirnya ini kami tuangkan kita punya seragam yuk. Mohon berdiri. Saya perkenalkan satu persatu Mas atau Mbah Mulyanto, silakan. Ini Pak Mulyanto, Pak Mulyono, maaf, Pak Mulyono. Kemudian Mas Arif, silakan. Kemudian Mas Bayu. Mas Bayu. Iya. Mereka ini adalah petani garam. Kemudian di sebelah saya ada yang namanya Angga. Gak usah berdiri ya di depan. Dia ini petani garam, tapi dia juga seorang penulis. Dia sudah melahirkan sebuah buku. Bukunya kita pajang di depan, namanya Tentang Tugas nanti bisa dibaca gitu. Terus kami juga didampingi oleh Bapak Kepala Desa kami, Pak Sujarwo. Pak Sujarwo, Bapak Kepala Desa. Oh, itu sudah bisa remote katanya. Ya, tetap jalan ya, Pak Jarwo itu. Dan beliau juga ikut melukis kemarin, melukis garam bersama teman-teman. Dan Bapak Sekretaris Desa atau Pak Carik Dasom, silakan Mas Eksan berdiri. Iya. Pak Carik. Pak Carik ini juga seorang penulis. Ini kakak beradik penulis semua. Salah satu buku yang kita baca itu ditulis oleh beliau. Mantap. Pak Carik itu adalah sekretaris desa. Nah, itu kalau orang bilang Carik. Baik, terima kasih banyak perkenalannya. Saya akan ngebut saja. Mungkin saya akan memulai dengan sebuah nyanyian, boleh nggak? Woi, siap. Oke. Boleh. Ada yang ingat nggak dengan lagu ini? Bukan lautan, hanya kolam susu. Terusin Mas. Kail dan jala cukup menghidupimu. Yang lain boleh ikut. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Itu saja ya, karena waktunya pendek. Tepuk tangan. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua, lagu itu tertanam dalam di benak sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi kami ya, generasi Z mungkin. Baby boomer. Nah, tapi lagu itu sangat populer di tahun 70-an. Dan lagu itu demikian sederhana dan gamblangnya lagu itu, langsung semua dari kita bisa membayangkan apa yang ingin dikatakan oleh Kus Plus, pencipta lagu itu, bahwa negara Indonesia ini, negara maritim ini sangat kaya, ya. Cukup dengan kaya dan jala kita bisa hidup, ya. Yeah. Karena ikan dan udang menghampiri diri kita sendiri. Dan itu sesuatu yang sebetulnya dirasakan oleh saudara-saudara kita di Dasun, terutama yang hidup sebagai nelayan. Cuman pertanyaannya adalah, kenapa ya tetangga kita itu, Pak Puyono misalnya, atau kemudian Pak Sutono, itu kok hidupnya begitu-begitu saja, masih sederhana, tidak pernah menikmati kehidupan yang relatif berkecukupan, gitu. Kalau tidak mau kita katakan miskin.
Padahal tadi dikatakan oleh lagunya Kus Plus bahwa negara kita negara yang sangat kaya raya, gitu ya. Catatan menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah penghasil ikan kedua terbesar di dunia. Kalau nggak salah dari Euro Committee kalau nggak salah. Kemudian kita memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia. Kemudian ada banyak data yang menunjukkan kekayaan kita itu sangat melimpah ruah. Tapi tadi saya sampaikan tetangga kita, saudara-saudara kita di Dasun yang hidup sebagai nelayan, hidupnya begitu-begitu saja. Narasumber. Data BPS tahun 2019 ya, menunjukkan bahwa 90% dari 16 juta nelayan di Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Ada apa ini? Tapi kalau ketika kita bicara dengan teman-teman bapak-bapak nelayan yang ada di Dasun, kita juga mendapatkan gambaran bagaimana mereka dahulu ternyata juga bisa hidup dan dicukupi oleh kehidupan menjadi nelayan dengan relatif gampang, dengan hanya mengandalkan layar berangkat malam, memanfaatkan angin darat dan angin laut, mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka. Tapi sekarang kehidupan sebagai nelayan tidak semakin ringan tapi semakin berat. Mereka sekarang harus mencari ikan jauh ke tengah laut, dan hasilnya juga tidak lebih banyak, lebih sedikit. Ya. Jadi kalau kita bicara soal kebaharian yang selalu dibayangkan, ya, diimajinasikan dengan lagunya Kus Plus ya sebagai tanah kita, tanah surga itu kok hanya jadi kenang-kenangan ya. Ada apa gitu ya? Pertanyaan besar gitu kan ya. Nanti Angga akan bicara banyak soal itu ya. Tapi yang ditangkap Allah dalam diskusi kita dengan teman-teman adalah kita memiliki imajinasi tentang bangsa yang sangat kaya dari sisi bahari ya, tapi masyarakatnya belum tercukupi. Itu dia. Dan kalau kita bicara dan diskusi dengan saudara-saudara kita, tetangga kita yang menjadi nelayan, mereka mengharapkan kembalinya masa itu ketika mereka bisa mencukupi kehidupannya dengan kehidupan sebagai nelayan. Jadi ingatan masa lalu yang diproyeksikan ke depan. Oleh karena itu kami memberi judul karya kami adalah Kolam Susu, ya. Memory of the future. Jadi ingatan masa lalu yang kita jadikan sebagai harapan itu adalah kurang lebih apa yang ingin kami sampaikan dalam karya kami. Kami bukan seniman, kami hanya petani garam. Jadi begitu menggodakan sampai kami menuturkan gitu. Nah, jadi kami berusaha membuat sebuah menggambarkan bagaimana tangkapan ikan para nelayan berupa ikan cumi-cumi, rajungan sejenis kepiting itu membentuk formasi menyerupai ananta atau infinity ya, simbol itu mencerminkan harapan nelayan bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan sebagai nelayan secara berkelanjutan. Karena mereka melihat salah satu problem dari nelayan ini adalah munculnya kapal-kapal besar yang menggunakan teknologi atau alat tangkap cangkram yang jaringnya itu seperti menggaruk dasar laut, merusak ekosistem laut, gitu ya, dan menangkap segala jenis ikan dari ukuran yang paling besar sampai yang paling kecil, sehingga kalau ini dibiarkan kehidupan nelayan itu tidak akan berkelanjutan, tidak akan sustain gitu. Jadi kami membayangkan sebuah kehidupan nelayan yang lebih sustain dengan mensimbolisasikan sebuah formasi dari tangkapan kami yang membentuk angka simbol infinity tadi. Itu kurang lebih ini konsep dari dari karya kami. Lalu pertanyaan yang sering muncul dari kemarin ketika ada banyak orang datang adalah selalu kenapa garam? Kenapa garam gitu ya?
beberapa yang saya balikin itu jadi pertanyaan juga gitu. Kenapa kok selama ini kita menggambar dengan pensil atau dengan cat minyak gitu, atau Bang Arya itu melukis dengan kopi misalnya. Semua punya jawaban sendiri-sendiri pasti. Atau kenapa orang Mataram kuno itu membuat candi dengan batu andesit gitu ya. Kenapa orang Yunani membuat patung-patung dengan bolam? Kenapa orang Mesir membuat piramid dengan limestone? Kenapa teman-teman kita di Jambi, Muara Jambi membuat candi-candinya dari batu bata? Sesimpel karena itu yang mereka miliki. Yang dekat dengan kehidupan. Itu yang terdekat. Dan yang terdekat buat kami petani garam adalah garam itu sendiri. Jadi kami melukis dengan apa yang kita miliki, apa yang kita kenal. Teman-teman ini sangat kenal karakter garam. Kapan mereka itu disebut sebagai garam perawan misalnya, atau sebagai garam rondo gitu, ada istilahnya. Mereka tahu gitu ya. Janda. Garam janda itu istilah mereka. Tapi mereka sangat mengenal materi garam, dan itu yang mereka pakai untuk mengekspresikan apa yang ingin mereka katakan. Apa yang mereka sampaikan adalah sesuatu tentang keseharian mereka. Jadi ini adalah karya ketiga sebetulnya. Karya pertama itu kami sebut sebagai bancaan rupa. Kami buat di atas tambak, ukurannya relatif besar, 34 kali 22 meter itu. Wow, mantap. Jadi relatif besar. Nanti kalau anda melihat di video yang kami putar itu ada bagian tertentu yang memperlihatkan itu proses pembuatan itu. Jadi intinya kami menggunakan apa yang kami punya, kami menceritakan apa yang kami punya. Atau dari sisi yang lain, kami bisa mengatakan Anda akan mendapatkan cerita dari orang pertama, karena mereka lah atau kamilah yang mengalami itu. Begitu juga dengan kehidupan lain. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Lalu yang lebih detail tentang bagaimana kondisi kebaharian atau nelayan di Dasun, saya pikir Angga yang akan bercerita. Silakan Angga, agak ngebut gas. Kasih tepuk tangan.